Shalom, selamat pagi. Sebelum kita memulai acara ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Hingga pada saat pagi hari ini kami kembali lagi berkumpul di hadapan Tuhan, walaupun melalui Zoom Tuhan Yesus, tapi kami yakin dan percaya kuasa Tuhan tetap akan nyata dalam setiap kehidupan kami ketika kami datang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Engkau yang memberkati setiap kami yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini, memberkati setiap hati dan pikiran kami sehingga kami bisa fokus datang di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, haleluya, haleluya Yesus. Mari kita nyanyikan pujian kita, Engkaulah segalanya. Memuliakan-Mu.
bersekutu denganmu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada saat hari ini kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau rapi setiap kami yang mendengarkan, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, selamat pagi semua teman-teman. Kita akan baca Kejadian pasal 11. Ya, Kejadian pasal 11. Ya, nanti minta tolong dengan kasih Iren ya. Silakan membagi bacaan Kejadian pasal 11. Oke, ini ada 32 ayat. 32 ayat ya. Kita baca satu orang 3 ayat aja ya. 3 ayat. Kejadian pasal 11. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka
Berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu batu Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat." Silakan, Irin. Juga kata mereka, ju- juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka perencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Selanjutnya, Kak Esther. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Selanjutnya, Angelika dan Irina. Inilah keturunan Sem. Setelah Sem berumur 100 tahun, ia memperanakan Arpaksad 2 tahun setelah air bah itu. Sem masih hidup 500 tahun setelah ia memperanakan Arpaksad, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Arpaksad hidup 35 tahun, ia memperanakan Selah. Arpaksad masih hidup 403 tahun setelah ia memperanakan Selah, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Selah hidup 30 tahun, ia memperanakan Eber. Selah masih hidup 403 tahun setelah ia memperanakan Eber, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Selanjutnya, Kak Bintang. Setelah Eber hidup 30 tahun, setelah Eber hidup 34 tahun, ia memperanakan Peleg. Eber masih hidup 430 tahun setelah ia memperanakan Peleg, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Peleg hidup 30 tahun, ia memperanakan Rehu. Selanjutnya, Kak Karlina. Peleg masih hidup 209 tahun setelah ia memperanakan Rehu, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Rehu hidup 32 tahun, ia memperanakan Serug. Rehu masih hidup 207 tahun setelah ia memperanakan Serug, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Selanjutnya, Bang Santosa. Setelah Peleg hidup 30 tahun, ia memperanakan Rehu. Peleg masih hidup 209 tahun setelah ia memperanakan Rehu, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Rehu hidup 32 tahun, ia memperanakan Serug. Selanjutnya, Kak Ira. Rehu masih hidup 207 tahun setelah ia memperanakan Serug, dan ia memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Setelah Serug hidup 30 tahun, ia memperanakan Nahor. Serug masih hidup 200 tahun setelah ia memperanakan Nahor, dan ia memperanakan anak-anak laki-laki dan perempuan. Selanjutnya, Kak Eca.
Setelah Nahor hidup 29 tahun, ia memperanakkan Terah. Nahor masih hidup 119 tahun setelah ia memperanakkan Terah dan ia memperanakkan anak-anak laki dan perempuan. Setelah Terah hidup 70 tahun, ia memperanakkan Abram, Nahor, dan Haran. Selanjutnya Kak Evi. Kak Evi di toilet deh. Skip dulu deh. Selanjutnya Kak Lira. Inilah keturunan Terah. Terah memperanakkan Abram, Nahor, dan Haran memperanakkan Lot. Ketika Terah ayahnya masih hidup, matilah Haran di negeri kelahirannya di Ur Kasdim. Abram dan Nahor kedua-duanya kawin. Nama istri Abram ialah Sarai dan nama istri Nahor ialah Milka. Anak Haran ayah Milka dan Yiska. Selanjutnya Kak Dilima. Sarah itu mandul, tidak mempunyai anak. Lalu Terah membawa Abram, anaknya, serta cucunya Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai, menantunya istri Abram. Anaknya, ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Umur Terah ada 205 tahun. Lalu ia mati di Haran. Baik, terima kasih untuk Saudari Iren yang sudah sharing bacaan. Hari ini teman-teman kita akan mendengarkan renungan singkat yang akan disampaikan oleh Saudari Lirawati. Kepada Lira, saya persilakan. Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Pertama-tama kita patut bersyukur kepada Tuhan atas pemeliharaan Tuhan sehingga kita boleh melakukan ibadah kita pada pagi hari ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Kak Jo yang memberikan kesempatan kepada saya untuk membawakan renungan pada pagi hari ini. Ya, saudara-saudari, seperti yang sudah kita baca pada pagi ini, yaitu tentang kita akan belajar pada pasal yang 11, yaitu tentang Menara Babel. Nah, saudara-saudari, Menara Babel didirikan oleh Nimrod, dan Alkitab sendiri juga memberikan kejelasan atau keterangan siapa Nimrod itu sebenarnya. Nah, dia adalah orang pertama yang memiliki kekuasaan yang begitu besar. Dia adalah orang yang memiliki kemampuan dalam memimpin, dan dia mempunyai kapasitas menjadi seorang yang luar biasa. Dan untuk mewujudkan ambisinya itu, maka Nimrod ingin membuat sebuah menara yang sangat tinggi. Bisa kita lihat dalam ayat yang keempat. Dikatakan bahwa marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Nah, kalau kita lihat bahwa ini adalah sebuah kiasan atau bahasa kiasan, karena tidak mungkin sebuah menara sampai ke langit. Tetapi ini menunjukkan bahwasanya Nimrod berusaha membuat menara yang sedemikian tinggi. Nah, saudara-saudari, beberapa para teolog menyatakan bahwa Menara Babel ini memang dengan bangunan yang sangat tinggi. Apalagi jika kita mengingat bahwa di zaman itu, zaman dulu teknologi bukan semaju sekarang. Kalau kita melihat dunia yang sekarang, di mana dunia semakin maju, teknologi juga semakin canggih, kita melihat bahwasanya adanya pembangunan-pembangunan di mana negara-negara sudah berlomba-lomba untuk membangun gedung-gedung tinggi. Banyak kita lihat seperti Hotel Bintang 5 atau pusat pembelanjaan seperti mall, seperti itu. Dan hal itu membuat setiap orang kagum akan bangunan yang didirikan pada saat ini. Namun, zaman dulu, teknologi bukan semaju sekarang, tapi bisa membuat setinggi itu. Tentu hal itu sangat luar biasa, saudara-saudari. Nah, pertanyaannya, kenapa Tuhan meruntuhkan Menara Babel dengan mengacaukan bahasa mereka?
bisa kita lihat dalam Kejadian pasal 11 ayat yang 9. Nah, kenapa Tuhan tidak setuju dengan apa yang dibuat Nimrod? Lalu, saudara-saudari, muncul pertanyaan-pertanyaan. Apakah salah kalau kita punya ambisi? Apakah salah kalau kita ingin menggapai cita-cita yang tinggi? Nah, saudara-saudari, menurut kacamata firman Tuhan, semuanya itu tidaklah salah. Bahkan rencana Tuhan dalam hidup kita harus digenapi dengan sempurna. Nah, tapi kenapa dalam cerita ini Tuhan tidak setuju dengan Menara Babel? Kuncinya atau jawaban dari pertanyaan ini kita temukan dalam ayat 4. Mari kita lihat ayat 4 kembali. Ya, saya akan bacakannya. Dikatakan di sini, juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Mari kita soroti, dikatakan di sini, dan marilah kita cari nama. Dikatakan di sini, marilah kita cari nama, saudara-saudara. Nah, kita tahu, Bapak, Ibu, saudara-saudari, di zaman sekarang, banyak orang yang haus akan ketenaran, popularitas, dan kejayaan. Di mana, dengan kemampuan yang dimiliki, mereka berusaha mencapai semua yang diinginkan. Dan ketika itu terwujud, mereka lupa diri. Nah, dan itulah awal kesombongan itu, dan awal keangkuhan seseorang. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tidak suka kita mencari nama. Dalam artian di sini, kita melakukan sebuah pencapaian hebat, tapi ujung-ujungnya didasari dengan kita ingin cari nama. Kata lainnya adalah seperti yang saya katakan tadi, kehausan akan ketenaran, popularitas. Saudara-saudari, Alkitab menulis bahwa Tuhan mengasihi orang yang rendah hati. Nah, tetapi Dia membenci orang yang congkak hatinya. Orang yang rendah hati menjadi kesayangan Tuhan. Untuk itu, Tuhan memberikan banyak kepercayaan kepada kita. Mungkin di antara kita di sini, banyak yang sudah memperoleh kebaikan Tuhan itu. Banyak yang sudah mencapai keberhasilan. Dan mungkin di antara kita, sudah banyak kita berhasil melakukan segala yang kita inginkan dan kita berhasil melakukannya. Nah, tapi mari kita belajar. Jangan sampai semuanya didasari dengan motivasi yang keliru, saudara. Yaitu kita ingin mencari ketenaran, kita ingin mencari nama bagi kita sendiri. Seharusnya kita belajar dari apa yang Yesus sampaikan, supaya orang dapat melihat perbuatan baik dan memuliakan nama Tuhan. Nah, kalau kita melakukan sesuatu dalam mencapai keberhasilan, saudara-saudari, pastikan kita mengerti bahwa di ujungnya semuanya itu biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Kita juga melakukannya tidak didasari oleh kesombongan. Kita juga melakukannya tidak didasari oleh kesombongan. Seperti kita merasa bahwa ketika kita ingin mencapai sesuatu, kita bisa melakukannya seorang diri tanpa pertolongan Tuhan. Kita melakukan segala sesuatu, kita tidak perlu pertolongan Tuhan. Namun ingat, saudara-saudari, kita harus mengandalkan Tuhan itu dalam kehidupan kita. Jangan karena kita merasa kita mampu, kita melupakan Tuhan. Nah, jadi saudara-saudari, yang ditantang Tuhan sebetulnya bukan apakah kita tidak boleh memiliki pencapaian yang tinggi. Namun yang ditantang Tuhan adalah jangan sampai kita memiliki ambisi yang dipenuhi dengan kesombongan. Amin. Ya, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Kak Joshua. Iya, terima kasih Saudari Lira, Tuhan berkati ya. Teman-teman, kita belajar hari ini sebuah pelajaran yang sederhana tapi sangat penting ya, supaya kita tidak menjadi orang yang sombong dan arogan. Jadi tadi Lira sudah menjelaskan kenapa Tuhan sangat membenci orang-orang tersebut membangun Menara Babel. Karena yang pertama tadi memang kita lihat mereka berusaha untuk mencari nama. Mereka berusaha untuk menjadi orang yang sombong, untuk hidup tanpa pertolongan Tuhan, tidak mau mencari perlindungan dari Tuhan, merasa diri sudah hebat. Padahal itu terjadi tidak lama setelah air bah kan. Padahal sebelumnya itu air bah baru saja terjadi, baru saja selesai. Tapi mereka sudah mulai sombong. Nah, ini membuktikan bahwa manusia memang
sejak itu sudah dipenuhi dengan dosa. Jadi sudah kecenderungan hatinya berbuat dosa, ingin jauh dari Tuhan, tidak mau dekat dengan Tuhan, membangun sebuah menara. Kemudian sebenarnya alasan lain juga saya tambahkan, bahwa dalam Kejadian pasal 9 ayat 1, ya, saya buka ya, Kejadian pasal 9 ayat 1 dikatakan begini. Setelah selesai air bah, Tuhan berfirman begini. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Ya kan? Itu yang ingin Tuhan, yang Tuhan inginkan kepada mereka, bahwa setelah air bah surut, Tuhan minta Nuh dan anak-anaknya beranak cucu bertambah banyak, penuhi bumi. Artinya tersebar ke seluruh bumi, memenuhi bumi. Tapi tadi kita baca dalam Kejadian pasal 11, mereka tidak mau terserak, mereka tidak mau tersebar, mereka mau menjadi satu di satu tempat, di sinier tadi, membangun sebuah menara, mereka tidak mau kemana-mana, supaya mereka menjadi orang yang kuat dan orang yang hebat. Jadi mereka melanggar firman Tuhan, ya kan? Selain mereka sombong, mereka juga memberontak terhadap perintah Tuhan, firman Tuhan. Tuhan minta mereka tersebar ke seluruh bumi, tapi mereka nggak mau. Mereka pengen di satu tempat menjadi bangsa yang kuat. Akhirnya Tuhan kacau balaukan bahasa mereka. Jadi kita belajar, kalau sekarang ini ada sekitar 7.100 sekian bahasa di dunia ini, maka dulu ada satu bahasa. Dan itu bermula dari peristiwa di Babel ini, di mana Tuhan mengacau balaukan bahasa, dan dari situlah muncul banyak bahasa. Dan orang-orang yang memiliki bahasa yang sama berkumpul di satu tempat, membangun komunitas, membangun bangsa mereka dan bahasa mereka dengan suku-sukunya, gitu ya. Jadi itulah asal mula banyaknya bahasa, ada ribuan bahasa sekarang di muka bumi ini, itu semuanya dulu berasal dari satu bahasa. Oke? Dan Tuhan membenci orang-orang yang memberontak kepada Dia, merasa diri hebat yang tidak perlu Tuhan. Teman-teman, kita ini manusia, kita ini perlu Tuhan. Tuhan tidak perlu kita. Perhatikan baik-baik. Tuhan tidak perlu kita. Jadi kita jangan sok jahat juga, jual mahal, maksud saya. Sok jual mahal, sok tidak butuh Tuhan. Kita ini butuh Tuhan. Kalaupun kita nggak menyembah Tuhan, nggak datang menyembah Tuhan, Tuhan itu bisa membuat ciptaan lain itu untuk menyembah Dia. Bahkan batu-batu pun bisa Tuhan buat berteriak untuk menyembah Dia. Iya kan? Jadi jangan kita menjadi orang yang merasa nggak butuh Tuhan, nggak perlu Tuhan, kita merasa sok hebat. Jadi saya minta kita sebagai anak Tuhan, mari kita tetap menyadari kita manusia, kita ini nggak ada apa-apanya. Tanpa Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Lewat mesbah pagi yang kita lakukan setiap hari ini bukti bahwa kita perlu Tuhan. Bahwa kita ini tidak menyombongkan diri, kita tidak mengandalkan kekuatan kita, tapi kita mau datang kepada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih untuk Lira yang sudah memberkati dengan renungan pada pagi hari ini. Kita akan berdoa syafaat. Saya minta dengan kasih Kak Evi bisa memimpin doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat saat pagi hari ini Tuhan, di mana kami masih boleh bangun dengan kekuatan yang baru yang daripada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami juga udah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami boleh membaca firman Tuhan dan kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar kiranya firman-Mu itu terus boleh mengingatkan kami untuk kami memerlukan Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Pada saat hari ini Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan bangsa kami Indonesia ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biar kiranya Tuhan yang memberkati bangsa kami, memberkati pemerintahan yang ada, memberkati presiden, wakil presiden, hingga jajaran-jajaran yang ada Tuhan. Tuhan yang terus boleh memberkati setiap kehidupan mereka. Tuhan yang terus boleh menaruh hati yang baru, hati yang sungguh-sungguh untuk boleh memimpin Indonesia ini semakin lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat kota-kota di mana Tuhan tempatkan kami Tuhan. Kami percaya biarlah Tuhan kami juga boleh menjadi berkat, menjadi garam dan terang buat orang-orang yang ada di sekeliling kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Pada saat hari ini juga kami berdoa buat keluarga kami, buat orang tua kami, buat sanak saudara kami, buat semuanya Tuhan, saudara-saudara kami
Kami percaya jikalau Tuhan memberkati kami juga percaya Tuhan juga boleh memberkati mereka dengan kesehatan, kekuatan. Tuhan yang memberkati apapun yang menjadi pekerjaan mereka, usaha mereka Tuhan. Baik mereka yang melayani Engkau Tuhan juga boleh memberkati kehidupan mereka, memberkati iman mereka Tuhan, boleh semakin percaya kepada Tuhan. Dan juga Tuhan kami berdoa buat keluarga kami mungkin yang sedang sakit Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang menyembuhkan. Kami percaya Tuhan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga Tuhan berdoa buat kehidupan kami yang hadir di mezbah pagi pada saat hari ini Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biar kiranya Tuhan yang terus boleh memberkati kami Tuhan, apapun yang kami lakukan, baik dalam pekerjaan kami Tuhan, kami perlu Tuhan dalam kehidupan kami, untuk boleh menuntun setiap kehidupan kami Tuhan. Tuhan yang memberkati kami Tuhan, baik kami yang bekerja, baik kami yang masih belajar mahasiswa Tuhan, kami serahkan setiap pergumulan kami, setiap apapun Tuhan yang kami hadapi Tuhan, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, yang bekerja dalam kehidupan kami untuk boleh mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, sepanjang hari ini Tuhan kami serahkan aktivitas kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan, biar Tuhan yang terus boleh menuntun kami, memelihara setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin.